Ada dua pantangan yang tak boleh dilanggar oleh para pendaki ketika mendaki Gunung Salak. Yang pertama, pendaki dilarang memetik bunga anggrek dengan sembarangan. Masyarakat setempat meyakini bahwa anggrek adalah tanaman yang dimiliki oleh makhluk gaib di gunung ini. Yang kedua, penyebutan buah salak juga menjadi salah satu pantangan saat mendaki Gunung Salak. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara nama gunung dan buah salak, pantangan ini menjadi bagian dari tradisi lokal yang diyakini dapat mempengaruhi perjalanan para pendaki. Lo kenapa bisa jatuh? Jadi kepentok badan gue, ini kan kerel kedorong. Telentang apa gimana? Jatuh. Emang kalau jalan sama Benny itu selalu ada kisah gitu, ada cerita gitu. Yang dulu waktu merbabu via Swanting, gue tahu banget dia lelah banget, mukanya gue tumpu sama kamera. Gue bilang, gimana ya? Lelah gak lo? Terus dijawab gini, apaan? Bensky, yang penting gas. Nama Gunung Salak berasal dari kata salaka dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti perak. Maka Gunung Salak memiliki makna gunung perak. Mengutip dari Wikipedia, semenjak tahun 1600-an tercatat terjadi beberapa kali letusan. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1938 berupa erupsi freatik yang terjadi di kawah Cikuluwung Putri. Erupsi terbesar pernah terjadi pada tahun 1699 yang bersifat erupsi magmatis dan bersifat merusak. Catatan korban tidak diketahui. Secara morfologi, Gunung Salak memiliki banyak jurang yang curam dan dalam karena seluruh tubuh gunung hingga puncak tertutup hutan yang sangat lebat. Kontur gunung ini tidak mudah terlihat. Hal ini seringkali menipu para pendaki maupun penerbang yang melintasi kawasan pegunungan. Gunung Salak memiliki sejarah yang terkait dengan beberapa kecelakaan penerbangan. Kejadian paling terkenal terjadi pada tahun 2012 ketika sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di kawasan tersebut dan menewaskan seluruh penumpang di dalamnya. Selain kejadian tersebut, pada tahun 2002, sebuah pesawat Garuda Indonesia juga jatuh di dekat Gunung Salak, menewaskan 21 orang di dalamnya. Dan juga selain itu, pada tahun 1992, sebuah pesawat Merpati Nusantara Airlines juga jatuh di gunung ini dan menewaskan 27 orang penumpang. Tenda sama Benny. Dan bawa galon. Tiba di pos 2, gue putuskan nggak istirahat. Jadi gue harus segera cus menuju ke pos 3. Tadi di perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini, gue udah kena hujan rintik-rintik. Dan dahsyatnya gue dengar suara gluduk yang lumayan kenceng. Bismillah. Dan
keadaan di Gunung Salak tuh cepat berubah. Kadang terang, terus tiba-tiba gelap gitu loh. Gitu deh. Jam 5. Senangnya hati ini bisa mendengarkan suara-suara serangga di hutan ini. Wow, damn good. Pagi teman-teman. Mendaki Gunung Salak ini gue bawa misinya adalah Gue akan coba bawa turun sampah ini. Bismillah. polusi plastik adalah akumulasi dari produk plastik yang ada di lingkungan yang berdampak buruk terhadap satwa liar, habitat satwa liar, dan manusia. Plastik yang berperan sebagai polutan dikategorikan ke dalam mikro, meso, atau puing-puing makro berdasarkan ukurannya. Plastik berharga murah, tahan lama, dan hasilnya tingkat produksi plastik oleh manusia menjadi tinggi. Namun, umumnya struktur kimia dari plastik membuat mereka tahan terhadap banyak proses alami degradasi, dan akibatnya mereka lambat untuk didegradasi bersama-sama. Kedua faktor inilah yang menyebabkan tingginya tingkat pencemaran plastik di lingkungan. Polusi plastik dapat mengenai tanah, saluran air, dan lautan. Organisme yang hidup, terutama hewan laut, dapat dirugikan baik oleh efek mekanis seperti terjerat di dalam objek plastik, atau masalah yang terkait dengan menelan limbah plastik, atau melalui paparan terhadap bahan kimia di dalam plastik yang mengganggu fisiologi mereka. Manusia pun juga dipengaruhi oleh polusi plastik, seperti melalui gangguan dari berbagai mekanisme hormonal. Pada tahun 2018 terdapat sekitar 380 juta ton plastik telah diproduksi di seluruh dunia setiap tahun. Dari tahun 1950 hingga tahun 2018 diperkirakan terdapat 6,3 miliar ton plastik telah diproduksi di seluruh dunia, yang diperkirakan 9% telah didaur ulang, dan diperkirakan juga 12% lainnya telah dibakar. Di Inggris saja, lebih dari 5 juta ton plastik telah dikonsumsi setiap tahun, yang diperkirakan hanya seperempatnya yang telah didaur ulang, dan dengan sisanya akan dibuang ke landfill. Sejumlah besar sampah plastik yang dibuang ini pasti akan memasuki lingkungan. Dengan adanya penelitian yang telah menunjukkan bahwa 90% tubuh burung laut mengandung sisa-sisa plastik. Di beberapa daerah ada upaya yang cukup signifikan untuk mengurangi keunggulan polusi plastik melalui pengurangan konsumsi plastik dan mempromosikan daur ulang plastik. Beberapa peneliti menyatakan bahwa pada tahun 2050 kemungkinan ada lebih banyak plastik daripada ikan di lautan berdasarkan pada beratnya. Coba jawab jujur. Lo yang pernah mendaki Gunung Salak ini, tanyalah ke dalam diri lo.
Lo pecinta alam atau perusak alam? Ternyata trek summit lebih sulit daripada trek awal pendakian menuju ke pos 3. Di jalur menuju Puncak Manik ini, gue cuma menemukan beberapa botol plastik air mineral yang mungkin sengaja ditinggalkan oleh para pendaki atau mungkin juga tidak sengaja ditinggalkan oleh pendaki. Sayang sih. Gue informasikan ulang ya. Di awal gue bilang bahwa saat mendaki Gunung Salak, suasananya bisa saja cepat berubah. Yang tadinya terang tiba-tiba menjadi gelap. Nah, ada satu momen yang gak sempet gue rekam ya, karena kamera GoPro gue dibawa sama si Hafiz. Ada satu momen gue kepisah lah dari teman-teman gue ini. Si Jawa di belakang gue agak jauh, lalu Hafiz, Adel dan cowoknya jauh di depan gue. Jadi gue di tengah-tengah, gue lagi jalan sendirian. Yang tadinya terang tiba-tiba wush, berkabut dan keadaan menjadi gelap. Sementara gue sendirian. Sumpah, gue takut banget. Jiper gue. Sumpah, cepet banget berubahnya. Jadi lembab gitu dan hening gitu. Kayak angker banget gitu di Gunung Salak ini. Itu mungkin karena saking lebatnya hutan di Gunung Salak ini ya. Menurut gue, durasi dan jarak yang lama pendakian Gunung Salak ini ya, dari pos 3 menuju ke pos 4 ini teman-teman. Lah ada sampah. Nanti kita bawa turun. Masih ada PR guys. Setelah pos 4 makin gokil. Kerinci. Kerinci gimana? Tanggapan Kerinci? Gas. Gimana rasanya langsung ke Gunung Salak? Lumayan, cukup galap. Kenapa ya setiap kita tiba di tiap-tiap pos ada timbul perasaan yang sangat bahagia gitu. Ngeliat nomor 1
terus ada tulisan pos 2, pos 3 dan seterusnya. Kenapa ya? Ada rasa bahagia yang luar biasa. Kalau nggak ada nomor-nomor dan tanda-tanda bahwa di situ adalah sebuah pos, kita bahagia juga nggak ya? Tracknya no comment. Pos 6. Sebentar lagi tiba di puncak Manik. Kali ini puncak adalah tujuan utama. Gua menengadahkan wajah ke langit, hati kecil berbisik, memohon perlindungan dari Tuhan pencipta alam semesta ini, yang di tangannya jiwa-jiwa kami digenggam. Semoga kami diberikan keselamatan. Jika kamu menjaga alam ini, maka alam akan menjaga dirimu. Maka berbaik-baiklah dengan alam ini sebagai rasa tanda syukurmu atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada dirimu. Mari merawat bumi, mari menjaga kelestarian alam. Lama waktu terurainya sampah plastik tergantung jenisnya. Di antaranya, kantong plastik membutuhkan waktu 10 hingga 500 tahun untuk terurai. Sedotan plastik membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk terurai. Gelas plastik membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk terurai. Kemasan saset plastik membutuhkan waktu sekitar 50 hingga 80 tahun untuk terurai. Botol plastik membutuhkan waktu sekitar 450 tahun untuk terurai. Sampah plastik tidak dapat terurai sepenuhnya, melainkan terurai menjadi potongan-potongan kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik dapat menyerap polutan berbahaya seperti pestisida dan pewarna, sehingga mencemari lingkungan, terutama lautan, dan menjadi racun bagi makhluk hidup di laut. Selain sampah plastik, ada beberapa jenis sampah lainnya yang lama dan waktu terurainya. Di antaranya, kaleng aluminium membutuhkan waktu sekitar 80 hingga 200 tahun untuk terurai. Kertas membutuhkan waktu 2 sampai 6 minggu untuk terurai. Karton susu membutuhkan waktu 5 tahun untuk terurai. Sepatu kulit membutuhkan waktu 25 hingga 40 tahun untuk terurai.
turun nih, nggak tahu kenapa. Kok udah dikumpulin di sini? Ini kira-kira nggak apa-apa kan ya? Kak, kita ikat, kita bawa turun.